Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini Pak Anton ingin melanjutkan materi mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan kali ini Pak Anton akan membahas mengenai pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimana sih kira-kira respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia? Simak sampai selesai ya. Jangan lupa kalian persiapkan bolpen dan kertasnya, bisa dicatat supaya nanti materinya bisa terserap dengan baik. Ya, pasca Indonesia merdeka, bangsa Indonesia tidak diam saja. Bangsa Indonesia juga melakukan upaya aktif ya dalam rangka untuk kemerdekaan Indonesia. Apa saja upaya bangsa Indonesia? Yang pertama, bangsa Indonesia menjadikan konflik dengan Belanda menjadi salah satu agenda Dewan Keamanan PBB. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Indonesia berusaha untuk mendapatkan dukungan India dan Australia. Nah, usaha itu kan sudah berhasil. Nah, usaha bangsa Indonesia kemudian dilanjutkan ya, mendapatkan support dari dua negara ini, India dan Australia. Jadi dua negara ini sangat vokal sekali di forum internasional mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia akhirnya berhasil ya membawa agenda ini ke dunia internasional sehingga Belanda mendapat kecaman dunia internasional. Nanti akan dijelaskan lebih detail kenapa Belanda mendapatkan kecaman dunia internasional. Selanjutnya yang keempat, pada tanggal 7 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mulai membahas masalah Indonesia Belanda dalam agenda sidangnya. Bisa dikatakan upaya bangsa Indonesia ini berhasil karena membawa konflik antara Indonesia dan Belanda itu ke ranah internasional, sehingga kan publik internasional akhirnya juga ikut ya fokus memikirkan nasib kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, ketika bangsa Indonesia berupaya membawa ya urusan Indonesia Belanda ini ke dunia internasional, memang sebelumnya terjadi perdebatan di kalangan orang Indonesia, ya, di kalangan Indonesia dan di kalangan Belanda. Belanda meminta Indonesia tidak perlu dilibatkan dalam persoalan ini. Nah, ini kan menjadi kejanggalannya. Mereka ingin menyelesaikan konflik dengan Indonesia, tapi orang Belanda itu menginginkan Indonesia tidak dilibatkan. Ini kan suatu hal yang janggal, ya. Kemudian, bagi bangsa Indonesia, publik pun akhirnya kan sudah memihak kepada Republik Indonesia. Karena di PBB ya, di Dewan Keamanan PBB diadakan voting dan ternyata hasil voting tersebut menginginkan agar Indonesia juga dilibatkan. Karena ini kan mengenai nasib bangsa Indonesia. Akhirnya voting tersebut memenangkan bahwasanya Indonesia dilibatkan dalam proses perundingan dengan konflik melawan Belanda. Nah, pada masa ini, pada momen ini ada satu ungkapan yang sangat menarik ya yang disampaikan oleh Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu adalah Syahrir. Syahrir meminta Belanda menarik mundur dulu pasukan dari Indonesia. Alasannya adalah bagaimana mungkin perundingan bisa dijalankan kalau negara itu masih ya menodongkan pistolnya terhadap bangsa yang sedang diajak dalam perundingan, begitu kata Syahrir. Ini kan menyindir Belanda. Jadi Belanda itu yang pertama tidak mau mengajak Indonesia berunding, yang kedua masih melakukan agresi militer ya. Ya, untuk selengkapnya kita bisa melihat respon bangsa Belanda ya terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, ya, orang-orang Belanda, bangsa Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian yang kedua, Belanda mengadakan agresi militer satu ya. Padahal seperti kita tahu bahwasanya pada masa itu kan sedang dalam perundingan, tapi Belanda justru malah mengirimkan agresi militer satu, sehingga dianggap ini tidak memiliki etika internasional, sehingga Belanda dikecam dunia internasional ya. Dan itu sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Indonesia kan sudah mengikuti alur ya dengan cara damai, tapi justru malah Belanda malah mengingkari perjanjian Linggarjati dan mengirimkan pasukannya ya, militernya ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, Belanda mengadakan agresi militer 2 pada tahun 1948.
Nah, dari dua agresi ini, dunia internasional akhirnya sangat bersimpati terhadap Indonesia. Dari hasil simpatinya itulah kemudian selalu dibawa ke perundingan masalah Indonesia dengan Belanda ini. Sampai nanti terakhir ya, Indonesia akhirnya kan dibawa ke perundingan konferensi meja bundar. Nah, dari situlah kita mendapat banyak sekali keuntungan. Karena dari situ Belanda sudah mau nggak mau ya harus mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Meskipun pada masa itu hasilnya adalah kita masih berbentuk serikat. Baik anak-anak, kita kembali lagi ke proses perundingan di awal ya. Mohon maaf ini agak loncat-loncat karena memang sistematika di buku seperti itu. Kita lihat lagi ke perundingan Linggarjati ya. Jadi ketika Indonesia merdeka, bangsa Indonesia juga kan sudah mulai melakukan perundingan-perundingan. Diawali dengan perundingan Hoge-Value dan Konferensi Malino, kemudian dilanjutkan dengan perundingan Linggarjati. Nah, kalian bisa melihat di gambar, ini adalah hasil perundingan Linggarjati, ya. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk KRIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth ya, atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Sebenarnya sudah banyak proses yang dilakukan perundingan-perundingan karena bangsa Indonesia sangat mengerti bahwasanya jalan damai ini adalah jalan yang terbaik untuk mengundang simpati bangsa Indonesia. Namun hasil perundingan Linggarjati ini dianggap sebagian tokoh ini merugikan bangsa Indonesia. Jadi ada pro kontra ya terhadap hasil perundingan Linggarjati. Ya, sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya ketika bangsa Indonesia menginginkan cara damai perundingan ya dengan Belanda, justru malah Belanda tidak ada itikat baik ya mengikuti cara perundingan. Justru mereka ketahuan ya belangnya lah kalau bahasa kasarnya itu. Mereka mau berunding, tapi di sisi lain mereka juga mengirimkan pasukan militer ke Indonesia, agresi militer satu. Nah, kenapa? Karena dianggap bahwasanya Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Nah, dari sini kita lihat, memang pemerintah Belanda itu tidak menginginkan proses yang dilakukan secara damai ya. Akibatnya ya itu tadi, dunia internasional mengecam ya tindakan Belanda. Dan ini sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia karena publik internasional akhirnya kan lebih memihak kepada Indonesia dalam proses perundingan di kancah internasional. Ya, anak-anak semua, jadi kesimpulannya adalah ya Indonesia berhasil ya membawa persoalan konflik ya Indonesia dengan Belanda ke ranah internasional. PBB juga membantu Indonesia memfasilitasi terjadinya proses ya penyelesaian konflik dengan Belanda dengan membentuk komisi jasa-jasa baik, kemudian membentuk KTN, dan akhirnya bangsa Indonesia juga berhasil ya mengundang simpati dunia internasional. Kita dibantu India, Australia ya, sehingga Indonesia pada sesi selanjutnya ya berlanjut ke meja perundingan. Nah, ini adalah prestasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Meskipun ya harus diakui pada proses tersebut tidak mudah karena dalam negeri pun banyak yang tidak percaya dengan perjanjian Linggarjati. Ya, banyak tokoh-tokoh yang memprotes itu ya. Bahkan gara-gara protesnya sangat keras ya kan. Orang yang di garda terdepan ya seperti Syahrir pun akhirnya dilengsarkan ya oleh tokoh Indonesia karena dianggap merugikan bangsa Indonesia. Tapi ternyata hikmahnya dari perjanjian Linggarjati adalah itu tadi, bangsa Indonesia justru mendapatkan simpati di dunia internasional sehingga memudahkan proses-proses perundingan selanjutnya karena kan memang dunia internasional sudah memihak kepada Indonesia. Baik, itu dulu anak-anak ya terkait materi sejarah peminatan mengenai respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, terutama respon PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Nantikan penjelasan selanjutnya. Insya Allah nanti Pak Anton akan menjelaskan mengenai perundingan Renville dan juga perundingan konferensi meja bundar. Bagaimana akhirnya Indonesia diakui oleh Belanda, meskipun Belanda mengakuinya pada tahun 1949.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.